Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Diduga korsleting listrik, sebuah toko perabotan rumah tangga 3 lantai di kota Sorong ludes terbakar. Timbun solar 4 kendaraan modifikasi ditahan Satpol PP Kota Jayapura. Jumlah pemudik Nataru dengan menggunakan kapal laut melonjak hampir 3 kali lipat. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, Polres Sarmi terus memperketat pengamanan wilayah, salah satunya dengan kembali menggelar razia peredaran minuman keras ilegal di sejumlah titik di Kabupaten Sarmi. Razia kali ini menyasar minuman keras berlabel maupun minuman keras tradisional yang diproduksi dan diedarkan ilegal. Dalam operasi tersebut, personel dibagi ke dalam 2 tim khusus untuk memaksimalkan jangkauan razia di wilayah Kabupaten Sarmi. Meski sebelumnya operasi serupa telah dilakukan, petugas di lapangan masih menemukan masyarakat yang nekat menjual dan memproduksi minuman keras ilegal. Hasilnya, petugas berhasil menyita ratusan liter minuman keras tradisional jenis bobo dan cap tikus, serta berbagai botol minuman keras berlabel. Tak hanya itu, aparat juga menyita sejumlah peralatan masak yang digunakan warga untuk memproduksi minuman keras tradisional di Kampung Sarmi Kota. Razia minuman beralkohol demi menjaga situasi dalam rangka menyongsong Natal dan Tahun Baru tahun 2026. Untuk sasaran minuman yang berlabel dengan segala merek dan minuman keras tradisional beserta dengan peralatan yang digunakan untuk minuman tradisional yang berhasil kami sita di Polres Sarmi. Polres Sarmi mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan menjauhi minuman keras ilegal demi terciptanya suasana Natal yang aman dan damai. Razia serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga perayaan Natal dan pergantian tahun nanti. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Arus mudik Natal dan Tahun Baru menuju kawasan terpencil di Kabupaten Merauke, Papua Selatan mengalami lonjakan tajam. Penumpang bahkan berebut naik ke atas kapal motor Sabuk Nusantara 53 demi mendapatkan tempat beristirahat. Kepadatan penumpang sejak proses naik kapal dimulai. Lonjakan penumpang ini membuat kapasitas kapal yang seharusnya hanya menampung sekitar 200 orang meningkat hingga lebih dari 600 penumpang. Nah, ini biasanya kan anjuk lancar itu 100%. Iya. Yang naik. Jadi biasanya rata-rata 150-an, artinya naik jadi 300. Masih akan lebih lagi Pak ya? Ya, kita belum pastikan ya. Oke. Kita lihat finalnya. Oke, siap. KM Sabuk Nusantara 53 dijadwalkan berlayar menuju kawasan Wanam, distrik Kimam untuk mengangkut warga yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan guna memastikan keselamatan pelayaran di tengah tingginya arus mudik. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jajaran Perhubungan Laut di Merauke bersama Kepolisian Perairan, TNI Angkatan Laut, serta Basarnas menggelar apel kesiapan pengamanan mudik. Apel kesiapan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Pelabuhan Yosudarso, Merauke. 8 fokus keselamatan dan keamanan pelayaran laut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan kesiapan seluruh unsur terkait dalam menjamin keselamatan pelayaran, khususnya bagi penumpang dan angkutan barang.
Jadi kami untuk KSOP, kita langkah-langkah yang sudah kita ambil yaitu kita udah melakukan ram cek untuk persiapan Nataru untuk 7 kapal yang ada di sini, khususnya untuk perintis, dan juga ASDP ada 2 kapal, dan berarti 9 tambah PSO itu ada 3. Jadi kita udah dari November itu semua kita udah lakukan ram cek dan sudah memastikan untuk alat-alat keselamatannya tersedia. Ketika cuaca ekstrim itu kita akan lihat dari keluaran cuaca, perakiraan cuaca BMKG. Jadi ketika dia merah ataupun ombak, kami akan tidak atau menunda keberangkatan. KSOP Merauke akan terus meningkatkan pengawasan, termasuk pengecekan kelayakan kapal dan kesiapan awak kapal, guna meminimalisir resiko kecelakaan laut. Apel kesiapan ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi lintas instansi, demi terciptanya pelayaran yang aman, tertib, dan lancar di wilayah perairan Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pos Lintas Batas Negara PLBNSCO Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua, mencatat jumlah pelintas batas Indonesia Papua Nugini sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai sekitar 50.000 orang. Kepala PLBNSCO Niluh Puspa Jayaningsih mengatakan mayoritas pelintas merupakan warga negara Papua Nugini yang menggunakan pas lintas batas atau PLB. Para pelintas tersebut umumnya datang ke wilayah Indonesia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar perbatasan SCO karena harga barang dinilai relatif lebih murah. Mereka lebih banyak berbelanja apa? Bahan makanan, Bahan pokok. lebih ke sembako, ya sembako, terus baju-baju, kemudian alas-alas tidur, tapi paling banyak sembako dengan peralatan rumah tangga. Kalau ekspor kita sendiri banyak bahan-bahan makanan dan juga bahan-bahan bangunan. Itu banyak yang dari Indonesia ke PNJ. Iya, Indonesia. Pengawasannya mereka kan banyak sekali jalur tikus ini. Mereka masuk. Kita berkolaborasi tetap dengan TNI Polri karena wilayah yang luas ini kan kita tidak mungkin sendiri. Tetap karena kalau mereka bawa barang ilegal tidak mungkin lewat PLBN karena ada X-ray, pasti nanti becukai kan. Tapi kalau lewat luar yang jalur tikus itu yang perlu dijaga. Karena kemarin juga banyak ganja lewat samping-samping. Kita pokoknya selama imigrasi PNJ mengeluarkan manifest, kita di sini tinggal cap, boleh masuk, nanti sore harus balik, tidak boleh nginap. Pasar perbatasan SCO dibuka 2 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Selasa dan Sabtu, guna memfasilitasi aktivitas belanja kebutuhan pokok masyarakat lintas batas. Pengelola PLBNSCO bersama instansi terkait seperti imigrasi, bea dan cukai, karantina, serta TNI dan Polri terus meningkatkan pengawasan secara ketat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi masuknya barang ilegal, sekaligus memastikan seluruh aktivitas perlintasan berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Selain sebagai pintu gerbang negara, PLBNSCO juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan melalui aktivitas perdagangan lintas negara yang berlangsung secara legal. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim Terpadu Keamanan Pemerintah Kota Jayapura menahan 4 mobil yang diduga melakukan penyimpangan dengan menimbun bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Modus yang digunakan para pelaku yakni mengganti plat nomor kendaraan serta memodifikasi mobil dengan drum penampung sehingga mampu menampung sekitar 400 hingga 1000 liter solar bersubsidi. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan antrean panjang kendaraan di SPBU selama ini dipicu oleh kendaraan yang mengisi solar melebihi batas. Tim Terpadu Keamanan akan meningkatkan patroli dan pengawasan guna mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum penimbun agar kejadian serupa tidak terulang. Bahwa ini akibat dari mobil-mobil yang mungkin kuotanya itu ada yang mengambil lebih dari batas kuota. Jadi dari Pertamina itu sebenarnya cukup. Untuk pelayanan 1 hari itu cukup, tetapi karena ada mobil yang kemudian ada yang punya tangki itu dimodifikasi sehingga double. Jadi itu mengambil lebih daripada kemampuan mobil itu. Kepala Satpol PP Kota Jayapura Deonisius Deda mengatakan sopir pemilik kendaraan tidak ditahan, namun 4 mobil beserta barang bukti saat ini disita di halaman parkir Satpol PP. Kita perintahkan kepada
tim gabungan untuk melaksanakan sidak karena melihat kondisi antrian di beberapa SPBU di Kota Jayapura, sehingga langsung kami tindak lanjuti pada hari Kamis untuk melaksanakan sidak di beberapa SPBU dan kemudian kami menemukan hasil sejumlah 4 mobil, 2 Star Wagon dan 2 mobil box. Berdasarkan pengakuan oknum sopir, solar bersubsidi tersebut rencananya akan dijual kepada pedagang BBM eceran dengan harga Rp10.000 per liter. Pemerintah Kota Jayapura mengingatkan bahwa solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi angkutan umum dan masyarakat yang berhak, serta tidak digunakan untuk kepentingan industri. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Obornya Bapak Ibu, begitupun juga dengan minuman dan palu. Kantor Bea dan Cukai Jayapura memusnahkan ribuan barang milik negara hasil penindakan di bidang cukai sepanjang tahun 2025. Ribuan batang rokok dan ratusan liter minuman keras ilegal dimusnahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Jayapura. 24.660 batang rokok serta 324 liter minuman mengandung etil alkohol atau miras ilegal dihancurkan dalam kegiatan ini. Barang-barang tersebut merupakan hasil dari 19 kali penindakan rokok ilegal dan 8 kali penindakan minuman keras ilegal yang dilakukan sepanjang tahun 2025 dengan estimasi nilai barang mencapai Rp331 juta. Untuk memberantas peredaran barang kena cukai yang ilegal, ya, untuk juga membuat efek jerah kepada para pelaku, pedagang maupun nanti yang penyalur, supaya tetap continue kita melakukan ini supaya nggak putus-putus, ya, sehingga kami rutin tiap kali dengan keterlibatan kami personel yang terbatas pun dengan sinergi dengan APH lain, dengan instansi lain, kami berusaha melakukan penegahan dan pencegahan atas peredaran rokok dan minuman mengandung alkohol yang ilegal. Pemerintah Kota Jayapura menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis Bea dan Cukai dalam menjaga stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang sehat. Dengan adanya pemusnahan ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa jangan pernah coba-coba melakukan kegiatan transaksi yang ilegal, yang tidak memiliki izin, yang bisa melanggar aturan. Karena kalau terjadi, tim ini akan bekerja, akan mengawasi dan mengendalikan pemasok-pemasok yang mengambil barang-barang tanpa izin. Maka dengan demikian, kalau itu terjadi, maka sanksi kita dapatkan adalah yang bersangkutan itu nanti dapat tidak ada tindakan lebih lanjut, Pak, ya, karena mereka melanggar. Pemusnahan ini menjadi bukti nyata komitmen lintas instansi di Papua dalam menjaga gerbang negara dari peredaran barang terlarang, sekaligus mendukung terwujudnya generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pengendara sepeda motor berinisial RK berusia 35 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Marta Dinata, Kabupaten Merauke. Korban diduga tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya hingga menabrak truk yang melaju dari arah yang sama. Berdasarkan rekaman CCTV, sepeda motor korban terpental dan jatuh tepat di samping bagian depan truk. Korban pun terhempas ke badan jalan akibat benturan keras. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Sepeda motor melaju dari arah Marta Dinata hendak menuju arah PGT. Kemudian trek juga dari arah Marta Dinata ke arah PGT. Pada saat sepeda motor ini hendak melambung trek di depan tugu Tunas Kelapa, datang dari arah berlawanan minibus warna hitam. Akhirnya pengendara sepeda motor hendak berubah arah dan berbenturan dengan trek yang ada di depan pada saat melintas dan terjatuh di badan jalan.
Usai kejadian, truk beserta sopirnya telah ditahan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebuah bangunan toko 3 lantai di Kota Sorong, Papua Barat Daya, ludes dilalap api pada hari Rabu. Toko yang diketahui menjual perabotan rumah tangga dengan bahan mudah terbakar, memicu api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Sejumlah unit pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Kasat Reskrim Polresta Sorong, Ajun Komisaris Polisi Afriangga, mengatakan sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 3. Berdasarkan dari hasil ambil keterangan tadi unit di sini, titik api berawal dari lantai 3. Lantai 3 ya? Sementara mungkin kebakaran terjadi akibat apa nih? Korsleting listrik. Dari hasil Petugas saat ini telah mengamankan lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan awal dari sejumlah saksi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini mengakibatkan seluruh isi toko ludes terbakar. Kerugian material sementara diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Topan dan Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Curah hujan ekstrem yang mengguyur Kabupaten Kerom, Papua selama beberapa jam menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah. Personel gabungan langsung diterjunkan ke lokasi. Polisi menggunakan kendaraan dinas serta fasilitas darurat untuk penyelamatan kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu-ibu, dan anak-anak. Tidak hanya mengevakuasi warga, petugas juga mengevakuasi dan mengamankan sejumlah kendaraan yang terendam banjir. Pihak kepolisian juga memastikan personel akan tetap disiagakan di wilayah-wilayah rawan banjir. Setelah melakukan pencarian, korban pencari kepiting bakau yang terjatuh dari perahu akhirnya ditemukan meninggal dunia. Penemuan korban dibenarkan oleh Kepala Posar Asmat Wagianto. Menurutnya, jenazah korban ditemukan oleh pihak keluarga di distrik Pulau 3, Kampung Onafai. Setelah mendapat informasi tersebut, tim SAR yang tiba di lokasi kejadian langsung bersama keluarga korban melakukan evakuasi jenazah. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Praktik produksi dan peredaran minuman keras ilegal di Kota Jayapura berhasil diungkap kepolisian. Pengungkapan ini dilakukan di wilayah Dok 8, Distrik Jayapura Utara pada hari Senin. Dalam penggerebekan tersebut, petugas meringkus 1 orang pelaku berinisial RN. Pelaku diduga memproduksi sekaligus menjual miras ilegal tersebut dari rumahnya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti produksi, diantaranya kompor, pipa suling, jeriken, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Petugas juga menyita barang bukti utama berupa 100 liter miras oplosan balo yang telah siap edar, serta 5 liter miras jenis tim yang baru saja selesai diproduksi. Puluhan warga distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah menggelar demonstrasi damai di kantor DPRD Mimika. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di wilayah mereka. Pendemo mendatangi kantor DPRD Mimika dengan berjalan kaki dari Bundaran Timika Indah menuju gedung DPRD sambil berorasi. Para pendemo juga membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan mereka.
Dalam orasinya, warga meminta pemerintah segera menarik personel TNI yang saat ini berada di distrik Jila. Warga menyampaikan alasan penolakan karena merasa tidak aman dengan keberadaan pasukan tersebut. Seorang nelayan asal Manado, Sulawesi Utara ditemukan selamat setelah terombang-ambing seorang diri selama 45 hari di tengah Samudra Pasifik. Carles Rompas ditemukan oleh nelayan Jayapura dalam kondisi lemas namun selamat di atas rakit yang ditumpanginya setelah hanyut jauh dari perairan Manado hingga ke wilayah Samudra Pasifik. Nelayan semula menduga melihat tumpukan kayu besar, ternyata rakit berisi seorang pria yang membutuhkan pertolongan. Peristiwa ini bermula ketika tali pengikat rumpon atau pondok terapung yang dijaga Carles putus akibat terjangan angin kencang dan gelombang besar di perairan. Demi menyelamatkan diri dari resiko rakit terbalik, Carles terpaksa memotong tali pengikat dan pasrah terbawa arus laut. Carles bertahan hidup dengan mengandalkan stok beras milik perusahaan tempatnya bekerja, serta ikan hasil tangkapannya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Kuanyambe.